Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam masyarakat Kota Bau-Bau. Selamat malam para narasumber. Ini narasumber yang luar biasa ya. Malam hari ini saya didatangi oleh Bapak Claudia Murid. Beliau juga pernah menjadi wakil ketua DPR di keanggotaan DPR periode pertama ya, Kota Bau-Bau terbentuk. Saya juga ditemani oleh Bapak Dr. Andus Amiruddin. Ini salah satu pelaku-pelaku bidang pemerintahan masa lalu. Jadi Pak Claudia Murid ini selain menjadi wakil ketua DPR, beliau juga punya aktivitas politik. Beliau juga sangat peduli terhadap perkembangan kota. Karena memang saat beliau menjadi anggota DPR atau wakil ketua DPR dan Pak Amiruddin menjadi salah seorang kadis, itu peran-peran menata Kota Bau-Bau awal atau peletakan dasar pertama itu di zaman Pak Amiruddin jadi wali kota pertama itu sangat giat sekali gitu ya, karena memang peletakan dasar ini kan tidak mudah. Maka dari itu malam ini kita akan berbincang-bincang sedikit tentang apa yang direncanakan masa lalu, kemudian apa yang akan dijalankan masa depan terkait pemimpin-pemimpin yang baru. Kemudian seperti apa seorang kepala daerah melihat kreativitas dari bawahannya, apakah itu kadis atau kepala bagian atau kepala seksi dalam mendukung visi misinya. Karena tidak semua kepala daerah itu mengandalkan visi yang dia lahirkan, dan tidak semua kepala daerah itu mengandalkan program-program sendiri. Sehingga malam ini kita coba mengulas tentang itu semua, yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kepala daerah berikutnya. Nah, saya kira untuk lebih awal saya mulai dulu dari Pak Hamurin. Silakan Pak Hamurin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasa hormat terhadap Bang Tony dan Pak Amiruddin, karena pada malam hari ini saya diberi kesempatan untuk kita bincang-bincang tentang kota dan bagaimana konsep seorang kepala daerah atau pemimpin yang ada. Alhamdulillah wa syukurillah, malam ini juga cuaca suasananya bagus, cerah, kemudian juga wah di sini memang pandangan mata kita semakin semakin enak lah, karena memang kita di sebelah kanan berhadapan dengan kota yang begitu indah, Kota Bau-Bau, pemandangan di waktu malam luar biasa. Ini akan menimbulkan inspirasi kita semakin tajam. Kota Bau-Bau yang mungkin hari ini kita lihat begini sudah cerah, tapi mungkin ke depan itu akan lebih cerah lagi. Tapi ini tergantung dari pemimpinnya. Jadi saya mulai bahwa memang kalau kita bicara tentang proses kepemimpinan dalam hal ini satu kepala daerah itu memang harus ada kepemimpinan berjiwa kenegarawan. Dalam hal ini kenegarawan itu diberi suatu kebijakan dalam hal ini kebijakan yang tidak bertentangan dengan aturan. Artinya kebijakan dimaksud itu diberi kepada apresiasi ke semua kepala dinas atau kadis itu untuk membuka suatu peluang-peluang yang kira-kira mendukung itu kegiatan pembangunan yang ada di Kota Bau-Bau. Utamanya misalnya ya kegiatan yang bersifat untuk dirasakan oleh masyarakat. Kita tidak boleh terkurung hanya karena ego. Yang kita harus jaga itu pertama, seorang kadis atau bawahannya itu kan menjaga wali kota, dan wali kota juga seperti itu menjaga bawahannya. Kalau ada misalnya seorang birokrat atau kepala dinas membuat suatu inspirasi, misalnya bergerak di swasta, di pariwisata misalkan, pembuatan pamflet itu juga harus didukung. Penulisan sebuah nama-nama suatu tempat itu juga harus didukung. Itu tidak boleh kita sedikit-sedikit berimplikasi pada itu politik, promosi diri dan sebagainya. Ini kan yang sangat berbahaya. Makanya saya maksud di sini kebijakan-kebijakan seperti itu wali kota memang harus dia tanggap, dan dia harus berikan dia motivasi kepada bawahannya. Macam mereka
Amiruddin ini di zamannya kita di pemerintahan dan saya di anggota DPR, Amirul saat itu diberi kesempatan kepada seluruh bawahannya Amirul, karena memang dia dari birokrasi tulen Amirul, sehingga kita jarang kita temukan sedikit-sedikit siku meniku apa dan sebagainya, apa pindah lanu apa bahkan dan betabang memang tidak ada itu. Nah, kalau kita batasi kreativitasnya itu birokrasi, wah celaka. Apalagi kita tahu hari ini kan banyak ini kita punya kader-kader yang sudah S2, S3 bahkan. Kalau kita bicara teori, mereka itu lebih pintar. Ya kan? Bicara konsep, lebih pintar. Makanya kalau bisa pemimpin yang kita harapkan ke depan juga, ini ke depan itu benar-benar seperti itu. Kalau kamu jadi wali kota ke depan, lalu kalau latar belakangmu dari, misalnya dari kontraktor, dari pedagang, baru kamu bicara konsep pemerintahan, mana kamu tahu. Jadi cukup kamu awasi, beri motivasi. Saat mereka berikan dia kesempatan, bilang perlu kita doing ke pampul ya doing. Karena Dante itu belum ke pampul ya. Artinya di situ juga nanti di pusat ya, begitu kembali kan dia bilang, Pak Kura ya setahun naik, karena mereka itu tidak pandai menggunakan anggaran. Kalau kita dulu di zamannya Amirul, kasih nihil itu utang bila perlu. Kenapa? Supaya pemerintahan pusat itu nanti perhatian. Kasih lagi, tambah lagi itu. Karena kurang. Pembangunannya bagus. Pembangunannya bagus, tidak cukup untuk membangun. Kasih lagi, tambah lagi itu. Coba bayangkan. Coba. Jadi pemerintahan pusat itu udah perhatian, kasih kesempatan mereka, kasih tambah lagi. Dana-dana dari daerah lain itu kasihkan mereka. Ini sudah diberi kesempatan cari uang, sampai di sini tidak pandai gunakan uang, kembalikan. Memang kita dipuji oleh Bapak Presiden, kalau mau contoh-contoh Kota Bau penghematan anggaran. Enggak, maka narakau rakyat TV sih. Sengsara lah uangnya. Minimal habis itu. Artinya uang kalau dia beredar 100 miliar atau 800 miliar, 80 miliar misalnya, dia beredar di sini, kan dia rasakan. Toko rasakan. Tukang dia rasakan, buruh dia rasakan, pedagang beras dan sebagainya, kan dia rasakan. Benar. Makanya pampuli. Talanto. Jadi gitulah misalnya ke depan ini kita butuh itu seorang pemimpin. Kalaupun dia latar belakangnya dia lahir sebentar itu dari pedagang atau dari kontraktor, maklumilah, berjiwa besar, kasih kesempatan, panggil yang potensial itu, yang generasi muda itu. Kembangkan pemikiran, apa yang kamu buat kota ini, saya tanda tangan semua. Semana bolsang, jangan kamu menyalahgunakan saya punya kewenangan. Jangan kamu gunakan keuangan negara, karena implikasinya itu hukum. Tak celaka itu, tak kalobu itu babar kita. Kita mati, itu kan apa? Penjara, kita diikat. Tapi kalau persoalan kesalahan administrasi, tidak jadi masalah. Nah, jadi kita ke depan itu kita harapkan pemimpin-pemimpin seperti itu. Satu tuh, nah sebenarnya ini kan kalau kita bicara kepala daerah dalam konsep kepemimpinannya ini kan lebih bagus sebenarnya porsinya ini para politisi. Sudah cukuplah kamu orang ASN itu, toh jalankan roda pemerintahan, karena itu nyawa organisasi pemerintahan. Kepala daerah kan dia, kalaupun dia tahu hanya sedikit tentang itu, makanya dia miliki itu manage. Jadi ya jangan halangi itu. Kalau ada misalnya kepala dinas dia berekspresi apa sih, jangan dihalangi. Lepas dia. Setelah dia berangkat pulang, bawa itu oleh-oleh, persentasekan apa yang kita buat di daerah ini. Boleh otong kata mate. Atau hanya kepala daerah yang persentase terus? Kerja persentase kepala daerah, tidak usah kau pusing kepala daerah. Kamu terima saja itu laporannya. Di sini di kecamatan kita bangunin, di kota ini kita bangunin, kita sebagainya. Nanti doina negara ini. Yang kita takutkan kalau ada uang baru kita simpan di kantong, mangga boke. Nah itu.
Ini coba macam bapaknya Chandra. Di zaman pemerintahannya saya, baik saya masih jadi anggota DPR, wakil ketua DPR. Contoh ini, bapaknya Chandra ini masih dia jadi kepala dinas. Penyeberangan feri, jembatan batu Kadat Tua Siompu itu kita yang minta itu. Peletakan dasar konsep untuk tata ruangnya itu di Sula itu pelabuhannya. Dan bukan hanya itu. Pesawat Garuda itu, ATR itu, kita minta itu. Masa zamannya dia, kita sama-sama minta itu. Kita minta, anggota DPR minta. Tidak cukup hanya pemerintahan itu dia minta. Coba, tapi disertakan dengan DPR sebagai bentuk kemitraan. Dukungan politiknya ada ya? Ada. Indah konis wajalah samiamiana. DPR dia tidak pernah lupa. Itu bijaksananya itu. Artinya bijaknya itu seorang wali kota, ya tuh, hal-hal kepentingan daerah selalu dia ucapkan. Masih zamannya Amirul, libatkan itu DPR, karena itu kekuatan politik, representasi dari wakil rakyat. Jadi yang bicara ini bukan dari kalangan pemerintah, tapi dari perwakilan rakyat pun juga. Coba, begitu pikirannya yang gentle itu Amirul. Kita hanya di sini dulu belum ada pesawat, subsidi itu pesawat untuk memperpendek jalur komunikasi pusat dengan daerah, mempercepat. Pada saat itu tuh. Pada saat itu coba kita korbankan APBD. Kita ini pelayanan yang kita ciptakan. Jadi macam dorong banyak Chandra ini. Memang kita kritisi pemerintahan luar biasa. Tapi apa kata Amirul? Kalau kau tidak keras, katanya Pak Amuri dulu, malah kau lihat ini kota bawah-bawah begini indah, begini rapi. Makanya kalau kau mau betul-betul mau ingin dia jalan bagus ini, mulai dari anggota DPR itu jangan masuk angin. Anggota DPR kita tidak masuk angin. Hah? Dulu tidak masuk angin. Oh ya, yang lain ada, tapi kalau saya tidak ada masuk angin. Cari angin. Kalau sekarang anggota DPR cari angin. Sekarang ini kan diukur saja. Pantas selalu minyak kayu putih sana itu. Kalau sekarang kan ukurannya sederhana. Banyakkan angin, akhirnya cari minyak kayu putih. Iya. Sederhananya itu kalau melihat anggota DPR. Pressure anggota DPR tidak ada, berarti itu kan perlu dicurigai. Masuk angin itu? Iya. Pantas banyak bersiul di atas itu. Keluar angin susah. Ya, kalau Pak Amirul bagaimana ini? Ini waktu kemarin di zaman Pak Amirul, terus zaman Pak Tamrin. Maksudnya apa yang pernah dilakukan, terus apa yang mau dilakukan tapi belum kesampaian. Saya kira tadi ini saudara saya ini Pak Haji Hamuri ya memang benar bahwa 2003 itu saya kira itu memang kerja-kerja ekstra. Konsep awal itu. Kerja ekstra. Dan tentunya pada kesempatan ini juga yang sangat berbahagia ini. Saya bangga ya. Dan tetap saya hormat pada kepemimpinan, cara kerja dari Bapak Dr. Amirul Tamim ya, sebagai wali kota Bau-Bau 2 periode. Beliaulah yang meletakkan dasar. Beliaulah yang merancang awal dari kondisi yang serba sangat minim pada saat itu. Untuk bagaimana Bau-Bau ini diangkat, disejajarkan dengan daerah-daerah sekitar dan termasuk kita bersaing dengan bagaimana kawasan-kawasan Sulawesi Selatan, peran-peran Sulawesi Selatan pada saat itu. Jadi itu. Namun sebenarnya seperti topik kita pada malam hari ini, kita berbicara kreativitas aparatur itu. Sebenarnya sebelum kita masuk kepada ke sana, kita berbicara tentang langkah kebijakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Itu kan dia sudah termuat dalam perencanaan pembangunan. Dan Bau-Bau ini memang sejak awal pada masa pemerintahan Pak Amirul bergerak kita membangun dan menggerakkan ekonomi daerah ini. Kita sudah mengacu pada satu perencanaan yang disebut dengan master plan kota Bau-Bau pada saat itu. Jadi
Bau-bau ini pada saat itu sudah dipetakan dengan perencanaan yang matang. Dan perencanaan master plan Kota Bau-Bau pada saat itu Pak Amirul Tamim sebagai wali kota. Ini dirumuskan dan dikerjasamakan dengan perguruan tinggi yang punya qualified yang baik, yaitu dengan UI, Universitas Indonesia, dengan UNAS, khususnya dalam penataan kota. Jadi perguruan tinggi itulah pada saat itu yang mendampingi pemerintahan ini di dalam rangka melakukan perencanaan itu. Nah, kita berbicara kreativitas untuk dalam kebijakan dan langkah-langkah pemerintahan. Tentunya juga tidak bisa kita keluar dari perencanaan dasar dari pembangunan. Tapi memang kreativitas itu penting dulu. Penting di dalam rangka untuk kita melakukan percepatan. Melakukan percepatan dan untuk memberikan suatu solusi-solusi langkah kebijakan terkait dengan persoalan-persoalan kota. Namun berbicara kreativitas, tentunya di sini dia tidak muncul pada semua aparatur yang ada. Dia tidak akan muncul ke semua aparatur yang ada. Tetapi dia akan muncul dan lahir kreativitas kepada sosok-sosok aparatur yang memahami tentang ruang fungsi tugasnya. Gitu. Tapi sepanjang itu aparatur dia tidak memahami tentang ruang fungsi tugas dan kewenangannya, maka tidak akan mungkin ada kreativitas. Dan kalau muncul pada kreativitas yang dia tidak memahami fungsi ruang tugasnya itu berarti dia akan penyimpangan, kesalahan yang terjadi. Nah, tentunya kreativitas juga di sini dibutuhkanlah sosok pemimpin yang memanage, yang mengarahkan, dan yang mengayomi dari kreativitas aparat yang bekerja di bawah ini. Nah, tentunya bagaimana seorang pemimpin dia bisa mengayomi, dia bisa mengarahkan. Kita berharap tentunya pemimpin lebih cerdas begitu. Pemimpin lebih paham dan pemimpin lebih punya komitmen. Komitmen moral untuk bagaimana dia bisa menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Itu yang sebab kalau juga katakan pemimpin juga kita katakan pemimpin kita ke depan ini katakan juga tidak memahami tentang kultur, tentang potensi, tentang persoalan-persoalan kota. Nah, bagaimana bisa mengarahkan ini aparat-aparat yang ada di bawah? Nah, ini juga yang sehingga memang kita berharaplah kreativitas aparatur ini kita harapkan untuk bisa lahir, dia bisa muncul. Tetapi lagi-lagi juga tentunya kita harus mengacu dari perencanaan-perencanaan yang ada. Dan disinilah juga yang kita butuhkan pemimpin ke depan untuk bisa lebih memahami itu. Saya kira itu. Oke. Memang kalau saya melihat figur-figur pemimpin kita ya, saya hitung ada 11 orang. yang punya baleo. Yang punya baleo. Ada anu-amu. 11 orang. Tapi saya juga belum melihat ini. Seperti apa dilihat visi mereka ya, yang diutarakan secara langsung. Karena baru sebatas gambar-gambar. Ya. Nah, kalau menurut kita ini, Pak Amul, ini kita kembali kepada fungsi-fungsi DPR dalam proses pengawasan dan perencanaan. Menurut kita seperti apa yang sekarang dan perbandingannya dengan kemarin? Untuk pemerintahan. Ya. Jadi memang kalau di zamannya Amirul dulu itu, memang dia diuji. Promosi dalam satu jabatan itu karena kemampuannya, bukan karena barter. Coba bandingkan. Kocar-kacir kata yang saya dengar hari ini begitu datang NPJ. Kalau dia suruh main komputer saja, kadang kepala dinas tidak tahu. Kan ini aneh. Coba. Makanya ada saya dengar kepala dinas katanya mau minta keluar nih apa sih? Coba. Begitu cerdasnya. Karena memang ini wali kota ini pengalaman di Jakarta. Waktu itu bukan uang, tapi pengetahuan kerja. Mereka itu dibekali untuk kerja. Di daerah kita ini kan senang-senang saja. Ada yang kadang waktunya hanya untuk duduk-duduk. Jadi jangan kaget. Ketika misalnya berhadapan dengan PJ sekarang ini, wah.
kalang kabut lah. Apa yang mereka dia kerjakan, disuruh bikin, kami bikin konsep. Hadapi komputer saja tidak tahu. Kan ini aneh. Kalau di zamannya Amirul tidak, dia dikader. Saya pernah cerita 4 mata dengan Amirul. Saya katanya, Pak Muri, kalau saya suka marahi orang, berarti dalam proses pengkaderan. Saya tidak manjakan. Kalau sekarang terus ancaman. Oh, sekarang main ancam-ancam. Ini. Jadi memang perlunya kepala daerah itu punya pengalaman di birokrasi. Kalaupun dia tidak, tapi harus juga yang birokrasi itu dengar. Terima masukan. Ini buka diri. Artinya buka diri dalam kapasitas. Kalau memang kita bukan spesialis, kita punya ilmu di situ, kita dengar saja. Bawakan itu yang baik-baik. Bawakan. Jangan ego. Saya tidak suka lahan, saya tidak begitu. Ini kan kita bicara konsep bau-bau, bukan kayak bicara pribadi. Kita bicara untuk manfaat orang banyak, bukan bawa diri untuk kepentingan pribadi. Tidak begitu, Bos. Maju satu daerah ini karena kerja tim, kerjasama yang baik. Itu. Tapi kalau misalnya hanya karena aku, itu parah. Coba. Amirul dulu di zamannya kita, memang ketat. Pengawasan itu ketat. Ya, tapi manfaatnya apa? Dirasakan oleh masyarakat. Wajah Kota Bau ini kan tidak lebih indah dari 10 tahun yang lalu. Coba. Banyak orang dia bilang Bau ini kan tidak ada perubahan. Entah dari mana konsep pembangunan awal, apakah dia dari hutan turun ke kota, atau dari kota ke hutan, kan kita tidak tahu. Tapi kita dulu, masih zamannya Amirul, kita tidak mau itu buka itu jalan lingkar. Kenapa? Itu salah satunya, karena kita ingat ini kota yang begitu bersih, indah, lautnya itu indah, dan sebagainya, ekosistem tidak terganggu. Coba, pencurian hutan kayu apa tidak terganggu. Padahal kalau dia mau membangun, ada juga anggaran, ada. Apalagi kita pintar cari uang di pusat sana. Tapi dia tidak mau seperti itu. Iya, buat ini asli nih Kota Bau. Maka pengembangannya itu kemarin sampai Low. Konsep awal ini bypass itu sampai di Low. Di Low itu dihadang dengan kota satelit. Entah bagaimana itu bentuknya kota satelit. Minimal kota itu dia katakan Amirul, kota sebagai percontohan untuk di Indonesia. Saya tidak tahu dia ambil pengalaman dari mana. Mereka ini masih kepala dinas saat itu. Coba. Memang dia lahir dengan konsepnya. Amirul itu tidak terlalu juga pintar. Kalau kita bicara teknis. Tapi dia gunakan orang yang punya kapasitas berpikirnya. Dia bayar itu. Coba. Didampingi Pak Sujito begitu hebat. Pada saat itu dia jadi Bapeda. Makanya kita di DPR seharusnya kita berdebat. Karena kita harus tahu jelas. Membangun kota Maros saja itu kita sikat. Sampai kita bermasalah. Pemasangan boplang saja hanya 200 juta. Anggarannya itu kan cukup banyak. Sampai itu ada yang katakan apa itu hanya kau berpikir Tuhan. Pelapun anggaran tidak pikir ventilasinya. Coba. Anggaran 200 juta saat itu kan, tapi Pak Sujito rasional. Anggaran ini bukan orang di sini yang kerjakan, tapi kita datangkan ahli untuk pemetaan ini. Kadis itu memang betul hebat ya. Diberi kesempatan. Yang namanya benar-benar perencanaan. Oh iya, dia selektif mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas. Bukan sembarang mau buang anggaran, semua desa-desa masukkan anggaran di dalam musrembang itu ditendang kalau dia tidak prioritas. Coba, saya tidak tahu kalau hari ini karena saya sudah tidak menjabat. Tapi kalau masih ada saya, hari juga kali saya bicara. Ada satu investasi yang besar ya. Wah, Ada investasi yang besar yang saya tidak tahu anggarannya dari APBD atau biaya. Pembangunan dermaga. Jadi bunga apa lagi? Lakologong. Oh,
Karena sudah jadi hutan. Itu sebenarnya perencanaannya seperti apa itu? Dia mau dijadikan apa itu? Ya bisa Bapak bisa ini kira dua-duanya. Iya, sebenarnya kan kita ini pelaku. Pokoknya Bapak pelaku dan sebagainya. Bukan pemantau. Iya. Jadi memang kan begini. Perencanaan kota kita ini pada saat itu untuk pengembangan kawasan ini. Jadi pemberian fungsi ruang. Jadi pemberian fungsi-fungsi ruang itu pada daerah-daerah pinggiran ini itu dicoba diberi fungsi untuk dia bisa menjadi suatu magnet ekonomi di sana. Salah satunya katakan seperti Lakologo. Lakologo pada saat itu kita desain di sana untuk kita jadikan daerah Lakologo itu sebagai daerah transit dari Kapontori, dari Kamaru sana, terus dari Buton Utara, transitnya di Lakologo. Maka di sana dulu kita bangun terminal dan kita bangun pasar. Nah, itu juga sekaligus sebagai penyangga daripada beban kota gitu. Jadi arus aktivitas transaksi yang dari luar itu tidak langsung masuk dalam kota. Sehingga di kota juga tidak akan terjadi suatu kondisi kepadatan, kesemrautan yang tidak bisa terkendal, kemacetan. Makanya itu di sana kita buatlah terminal dengan pasar. Demikian halnya juga di Surabaya, daerah Karya Baru. Di sana kita buat juga terminal dan pengembangan pasar di sana. Fungsinya seperti itu. Demikian halnya juga seperti Sula. Konsepnya kita di Sula di daerah kawasan dermaga Sula itu, disitulah menjadi kawasan transit antar pulau, di mana di sana kita peruntukkan dermaga feri, yaitu dari Kadatua, Siompu, Talaga, transit di sana. Demikian halnya untuk kendaraan-kendaraan dari Sampolawa, dari Batauga, stay-nya juga di Sula sana. Nah, itu artinya dimaksudkan agar memberi ruang fungsi ekonomi pada daerah-daerah pinggiran kota, agar aktivitas yang ada, beban aktivitas yang ada di kota itu dia teratasi dan terimbangi dengan peran-peran itu. Setelah berjalan proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan, maka Lakologo itu pada saat itu berkembang perencanaannya menjadi perencanaan dermaga kargo. Jadi perencanaannya waktu itu Lakologo itu kita rencanakan menjadi dermaga kargo. Untuk kita mengambil peran murhum yang kita sudah bayangkan beban murhum ini kalau seandainya kargo juga harus masuk di murhum. Itu cukup punya beban berat sehingga kita tariklah di Lakologo. Kita tarik di Lakologo sehingga Lakologo itu ditopanglah dengan perencanaan bypass. Ya, perencanaan jalannya ditopang dengan bypass mulai dari Batulo, dermaga feri Batulo itu tembus sampai ke Loblow. Jadi bypassnya seperti itu aja. Nah, ini semua adalah perencanaan kita untuk kesiapan kota Bau-Bau sebagai pintu gerbang perdagangan, kota perdagangan untuk di kawasan ini. Maka tentunya infrastruktur itu yang harus disiapkan, yaitu dermaga kargo dengan fasilitas jalan yang memadai. Ini semua kita lakukan semua itu karena sekaligus juga waktu itu pemikirannya, perencanaan yang ada bahwa Bau-Bau juga telah siap untuk menarik beban peran dari Sulawesi Selatan Makassar sebagai dermaga perdagangan, di mana pada 10 tahun yang lalu juga sebenarnya Makassar itu sudah berada pada posisi di ambang batas kemapanannya. Apalagi seperti dalam keadaan sekarang. Sebenarnya sekarang itu justru peluang untuk Bau-Bau untuk menarik sebagian peran Sulawesi Selatan itu untuk ditarik ke sini. Sehingga nanti dengan kondisi peran itu maka Bau-Bau pergerakan perekonomian itu akan semakin, dan Bau-Bau semakin punya daya saing ekonomi di dalam pergerakan transportasi nasional. Itu konsep-konsepnya kita itu untuk agar daerah bibir pantai di Bau-Bau ini
yang sekian puluh kilo ini betul-betul dia termanfaatkan secara ekonomis, dia termanfaatkan untuk fungsi transportasi antar pulau. Itu semua fungsinya seperti itu perencanaan.